Halo, selamat pagi. Kembali kita pelajaran di bisnis retail dengan judul bahasan kita kali ini adalah strategi advertising bisnis retail. Kemarin kita sudah belajar tentang advertising itu adalah iklan, syarat-syarat iklan, fungsi advertising. Sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya adalah strategi advertising bisnis retail. Di dalam bisnis retail, di dalam advertising ada beberapa strategi yang digunakan. Yang pertama namanya slogan. Slogan atau timeline atau tagline yang terdapat dalam pesan iklan televisi merupakan awal dari kesuksesan periklanan retail. Slogan menjadi pernyataan standar yang mudah diterima, diingat, di benak, dan menarik perhatian daripada konsumen. Jadi slogan itu suatu upaya yang diberikan oleh sebuah perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Biasanya mereka menggunakan siaran-siaran televisi supaya mereka itu konsumen itu bisa mengingat daripada produk yang ditawarkan kepada mereka. Sekarang pernyataan saya, coba kira-kira slogan-slogan apakah yang sering atau yang ada atau yang kamu tahu yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen tentang sebuah produk. Misalnya contoh ya, seperti produk hit. Produk hit punya slogan, kalau ada yang murah kenapa harus mahal, itu slogannya. Ya, ada slogan-slogan yang mereka sampaikan kepada konsumen untuk mengingat produk tersebut, ya. Jadi yang pertama, strategi yang pertama adalah membuat slogan. Ada banyak slogan-slogan dari sebuah produk. Saya ingin kamu coba ingat ada berapa produk-produk apakah yang memberikan slogan kepada konsumen, ya. Saya minta kamu berikan slogan 5 dari sebuah produk. Seperti saya tadi katakan, hits punya slogan, kalau ada yang murah kenapa harus mahal. Jadi seolah-olah berarti hits itu lebih murah daripada produk-produk yang lain, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Strategi yang kedua adalah logo. Logo adalah suatu identitas merek yang mengkomunikasikan secara luas tentang produk pelayanan retail dengan cepat. Logo harus terlihat jelas, mudah diingat, dan memiliki warna yang menarik. Jadi, logo juga merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan. Pos, tahu pos? Kayaknya udah nggak diingat lagi ya sama kalian yang namanya kantor pos. Kantor pos itu dulunya berfungsi sebagai tempat masyarakat untuk berkirim surat atau mengirim produk kepada orang-orang yang mereka kasihi. Jadi kalau saya kirim surat sama orang tua saya, zaman dulu itu saya menggunakan jasa pos, menggunakan perangko. Sekarang nggak perlu lagi. Mengapa? Karena kita sudah punya HP. Ya, kita bisa menggunakan WA, Messenger, SMS gitu ya. Tapi zaman dulu ada namanya, masih sekarang masih ada pos. Mereka memiliki logo. Logo dari pos itu adalah burung merpati. Burung merpati zaman dahulu kala sebelum ada pos digunakan untuk mengirim surat kepada orang-orang. Misalnya sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain, mereka menggunakan burung merpati. Sehingga sekarang logo daripada kantor pos itu adalah gambar burung merpati. Sekarang Pertamina. Pertamina tahu ya? Pertamina memiliki logo. Kalau dulu logo Pertamina itu gambar kuda laut. Sekarang logo Pertamina merupakan sebuah warna, ya, warnanya biru, kuning, merah, kayak Indomaret begitu ya. Jadi ini logo. Sekarang saya mau tantang kamu, buatlah logo atau gambar logo, 5 gambar logo dari beberapa produk. Ya, misalnya Nike, itu logo itu. Ya, Adidas punya logo, ya itu. Jadi logo juga merupakan suatu identitas merek, merupakan sebuah strategi untuk menyampaikan sesuatu kepada konsumen.
Ada logo lagi yang lebih keren, ini ada dipegang Apple, ada ya logo Apple, handphone Apple, laptop merek Apple, ya itu logo membuktikan bahwa produk itu memiliki kualitas yang bagus. Jadi setiap logo-logo yang bermerek ini kayaknya bagus deh, itu dipikirin oleh konsumen. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya mau tanya, apa perbedaan logo dengan simbol? Simbol pada suatu produk dapat berupa lambang yang disusun dari huruf, angka, gambar, foto, dan warna. Adapun dalam penyajiannya, simbol harus jelas terlihat, baik keunikan simbol, bentuk kemasan, atau desain dari simbol. Sekarang, tadi kita sudah bahas tentang logo. Logo itu identitas merek. Ya, identitas merek yang kita sampaikan kepada konsumen. Sekarang logo, simbol pada suatu produk dapat berupa lambang yang disusun dengan huruf, ya. Ada logo itu menggunakan huruf. Saya mau tanya, produk yang menggunakan huruf, ya ada ya 555 itu simbolnya, simbol produk 555, produk 55. Itu produk 55 itu produk apa? Itu produk household, kebutuhan rumah tangga. Jadi setiap produk 55 kita sudah tahu kualitasnya apa. Apalagi yang merupakan simbol yang menggunakan warna. Tadi saya sudah sampaikan di logo. Warna juga digunakan sebagai logo, sebagai simbol, ya, simbol daripada sebuah perusahaan. Indomaret ya. Merek Indomaret, perusahaan Indomaret itu punya simbol. Warnanya merah, kuning, biru. Itu adalah simbol mereka. Jadi simbol-simbol PDIP, simbolnya apa? Simbolnya itu adalah kepala banteng, ya, dan warna merah simbol mereka. Jadi nuansa-nuansa merah itu adalah PDIP. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah format. Format dalam tayangan iklan di media televisi memiliki pengaturan tampilan dan audio sehingga menghasilkan tayangan iklan yang menarik hati pemirsa. Pengaturan memiliki trik khusus untuk menciptakan iklan di televisi. Selain dapat didengar dan dilihat, audio memiliki peranan besar dalam tayangan iklan. Jadi, format ini adalah bagaimana bagian advertising membuat format yang jauh lebih menarik sehingga iklan ini benar-benar sampai ke tangan konsumen dengan baik. Misalnya, iklan susu SGM. Bagaimana kita membuat formatnya, formulasinya, supaya iklan susu formula SGM ini sampai kepada sasaran yang kita harapkan. Tentu mungkin kita akan membuat ibu-ibu muda, terus keluarga yang bahagia, ya, terus memilih anak-anak yang cakep-cakep gitu. Jadi artinya setiap orang yang minum susu SGM itu akan menciptakan anak-anak yang cakep-cakep. Saya nggak pernah lihat orang membuat iklan anak-anak yang cacingan, yang sakit-sakitan. Selalu dipilih yang cakep-cakep karena semua orang menginginkan supaya anaknya nantinya setelah minum susu ini seperti anak yang ada di iklan tersebut. Jadi perlu sekali format itu diatur sedemikian rupa bagaimana format kita ini sampai ke tangan konsumen, sampai kepada konsumen. Harapan kita mereka jadi pengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Yang terakhir adalah daya tarik. Daya tarik pada iklan yang baik berfokus pada tampilan sehingga memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi konsumen untuk memperhatikan iklan tersebut. Guna menentukan daya tarik mana yang memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi terhadap target sasaran, maka harus dilakukan riset dan analisis terlebih dahulu. Setelah kita buat format, lalu kita akan membuat analisis dan membuat riset supaya iklan yang kita tawarkan itu tidak mubazir, karena membuat iklan di televisi itu sangat besar biayanya. Jadi kita berharap dengan dibuatnya iklan itu bukan mengeluarkan biaya yang besar.
saja, tetapi dengan mengeluarkan biaya yang besar, kita berharapkan keuntungan yang besar dari pembuatan iklan tersebut. Jadi, daya tarik yang bagaimana yang harus kita buat supaya iklan di televisi itu benar-benar memukau dan menghipnotis para konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Oke, sampai di sini materi kita. Saya berharap materi yang singkat ini bisa kamu pelajari lebih lagi, cari lagi di buku-buku di internet, di Google, dan banyak lagi sumber-sumber materi yang mendukung supaya kamu memiliki kemampuan dan wawasan yang lebih luas lagi terhadap materi yang kita sedang bahas, yaitu tentang strategi advertising bisnis retail. Tak ada gading yang tidak retak. Oleh karena itu saya berharap banyak kelemahan-kelemahan yang kita hadapi di dalam proses belajar mengajar selama pandemi corona ini. Tapi harapan saya pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar kembali ke sekolah. Saya tahu kalian sudah merindukan sekolah, apalagi kalian masih kelas 10 belum mengenal satu dengan yang lain. Berdoa untuk satu keyakinan kita bisa berjumpa kembali di tahun depan untuk belajar tatap muka di sekolah. Dan ternyata hal itu sangat menyenangkan. Tetaplah jaga jarak, pakai masker, gunakan sanitizer, semangat, dan jangan lupa bahwa kita masih berada di dalam kawasan yang sangat berbahaya, supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan, supaya kita tetap dilindungi oleh kuasa-Nya. Amin, amin. Sampai jumpa besok.